Wah, hujannya makin lebat nih. Jadi keingat Tono. Kasihan Tono, hampir tiap malam dia terbangun karena mimpi tentang neraka. Loh, mengapa Tono tiba-tiba mimpi tentang neraka, Bu? Saat belajar agama, gurunya bercerita tentang neraka. Menurut gurunya, cara menghindari neraka adalah dengan memperbanyak sholat. Menurut Nak Fahri, gambaran neraka itu bagaimana? Dikatakan ada 7 tingkat di neraka. Yang paling kejam, neraka jahanam. Batu jatuh 70 tahun sebelum kena dasarnya. Neraka melontarkan bunga api sebesar gunung, 70 kali panasnya dari api di dunia. Saking panasnya, jika terbuka sebesar lubang jarum, membakar semua manusia. Kalau menurut Injil, bagaimana, Bu? Disebut lautan api yang tidak terpadamkan. Siksanya kekal, ada ratapan dan kertakan gigi. Penghuni dijauhkan dari hadirat Tuhan, tidak ada jalan keluar. Apakah mungkin sebagian penjelasan neraka di agama Islam diambil dari Injil? Mungkin saja. Tapi mengapa neraka begitu mengerikan? Saya akan menjelaskannya besok, karena sekarang saya harus ke kampus. Hujan sudah berhenti, saya juga mau pamit. Besok saya akan mampir ke rumah agar kita bisa diskusi bersama. Terima kasih Bu Kristina mau meluangkan waktu besok untuk datang lagi. Saya juga perlu masukan bagaimana mengatasi rasa ketakutan Tono. Sama-sama, Bu. Apakah Tono masih terbangun tengah malam, Bu? Masih Bu, dia masih sering mimpi tentang neraka. Saya akan berdoa untuk Tono. Terima kasih Bu. Jadi menurut Ibu Kristina dan Nak Fahri, mengapa neraka itu sangat mengerikan? Karena Allah suci, tidak ada toleransi dengan dosa. Kitab Allah mengatakan, Allah sendiri api yang menghanguskan. Selain api, adakah kata kiasan lain dalam Injil untuk neraka? Menurut Injil, neraka adalah tempat paling gelap. Bagaimana bisa gelap kalau ada api? Api dan gelap adalah kata kiasan yang menekankan kengerian di neraka. Apakah yang menjadi kengerian utama di neraka, api atau kegelapan? Menurut saya, api. Tidak terbayangkan bagaimana sakitnya tatkala dibakar api. Tapi seseorang bisa gila bila tinggal di ruang gelap selama berhari-hari. Bukankah itu mengerikan? Menurut saya, kengerian utama adalah keterpisahan dari hadirat Allah. Ikan akan menderita bila terpisah dari air. Demikian juga manusia akan sangat menderita bila terpisah selama-lamanya dari Allah. Neraka berarti api kekal, kegelapan total, terpisah dari Allah. Dari kengerian neraka ini, tampaknya Allah itu sadis, bukan? Tapi Ibu Kristina selalu mengatakan Allah itu kasih adanya. Kitab Allah menekankan berulang kali, Allah mengasihi kita. Kalau begitu, bagaimana Allah dapat mengirim orang ke neraka? Sebetulnya, Allah tidak pernah mengirim orang ke neraka. Bukankah jutaan orang masuk neraka atas kehendak Allah? Dikatakan Allah kasih adanya.
Tapi Allah juga berkehendak memasukkan manusia ke neraka. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya, manusia sendiri yang memilih ingin masuk neraka. Tapi karena sudah sore, mungkin sebaiknya kita melanjutkan diskusi besok. Baik kalau begitu, saya dan Afari juga mau sholat ke masjid. Terima kasih Bu Christina, sampai bertemu besok ya. Tadi malam Tono sudah tidur nyenyak. Terima kasih atas doanya, Bu. Syukurlah Tuhan yang sudah menolong Tono. Tampaknya kita sudah setuju atas kengerian neraka. Untuk menghindari kengerian neraka, mukmin fokus melakukan syariat Allah. Karena itulah satu-satunya cara menghindarinya. Tapi Nak Fahri pernah berkata, semua muslim akan masuk neraka. Betul, tapi mengikuti syariat dapat mengurangi lamanya di neraka. Kemarin Ibu Christina mengatakan Allah tidak mengirim manusia ke neraka. Manusialah yang memilih untuk masuk ke neraka. Maksudnya bagaimana, Bu? Allah menyediakan jembatan ke surga. Semua diundang untuk memakai jembatan itu. Sayangnya, banyak yang menolak. Mereka menolak memakai jembatan Allah dan memilih neraka. Ini jembatan yang saya maksud. Salib Isa Al-Masih adalah jembatan ke sorga. Orang yang memilih salib tidak akan takut neraka, sedangkan yang menolaknya pasti ke neraka. Di dalam kitab suci Injil, Isa Al-Masih berkata, "Akulah jalan, tidak seorang pun datang ke sorga tanpa melalui aku." Dengan kata lain, orang yang memakai jembatan salib lepas dari ketakutan neraka. Betul, Pak. Apakah Edi tidak pernah merasa takut akan neraka? Dulu pernah, tapi sekarang dia sudah memilih salib Isa. Maksudnya Edi mengakui dosa-dosanya pada Isa Al-Masih? Iya, Edi menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamatnya dari neraka.